Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Intisar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughil Maram, yang pembahasan kita masih berkenaan dengan sutratil musalli, yaitu sutrahnya orang yang salat. Hadis yang akan kita kaji malam hari ini adalah hadis yang ke-6 di dalam bab sutratil musalli, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang sutrah apabila tidak didapati sesuatu yang tegak, apakah disunnahkan untuk membuat garis atau tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a, jika salah seorang dari kalian salat hendaknya menjadikan sesuatu di depannya. Fa in lam yajid falyansib 'asan, kalau tidak ada sesuatu yang dijadikan di depannya sebagai sutrah, maka hendaknya menancapkan tongkat. Falyansib 'asan. Fa in lam yakun, kalau tidak ada tongkat untuk ditancapkan, falyahutta khattan, hendaknya dia membuat garis, hendaknya menggaris suatu garis. Thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, kemudian ketika sudah dilakukan yang demikian, entah dengan meletakkan sesuatu di depan atau menancapkan tongkat di depannya atau membuat garis di depannya, ketika ada seseorang yang lewat di belakang tongkat tersebut, maka hal tersebut tidak membahayakan dirinya. Artinya dia tidak perlu untuk menghalangi. Dia menghalanginya di mana? Kalau orang itu lewat antara dirinya dengan sutroh tersebut. Nah, adapun ketika lewat di depan sutrohnya, dia tidak lewat antara dirinya dengan sutroh tersebut, maka yang demikian ini tidak perlu untuk dihalangi. Akhrajahu al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal
dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Istidhkar, dan juga Al-Imam Abdul Haq Al-Ishbili di dalam Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, bahwasanya Imam Ahmad ibn Hanbal mensahihkan hadis ini, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berpegang dan berpendapat dengan hadis ini, termasuk pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal nanti akan kita lihat bentuk garis yang beliau mustahabkan, yang beliau anjurkan untuk dibuat itu melengkung seperti hilal, seperti sabit. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala di dalam sunannya, wa shahhahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Walam yusib, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan walam yusib man za'ama annahu muttarib. Orang atau pihak-pihak yang menyatakan hadis ini muttarib, hal tersebut itu tidak benar. Lam yusib berarti pendapat tersebut adalah pendapat yang kurang tepat. Asaba yusibu itu benar, tepat gitu. Lam yusib maknanya adalah tidak tepat mereka yang berpendapat bahwasanya hadis ini muttarib, bal huwa hasan, akan tetapi hadis ini hasan. Demikian secara ringkas Al-Hafidz Ibnu Hajar merekomendasikan hadis ini untuk diamalkan. Jadi tetap membuat garis itu disunnahkan berdasarkan rekomendasi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi di dalam Bulughul Maram ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menyampaikan rekomendasi untuk mengamalkan hadis ini, beliau menyampaikannya secara singkat. Penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah yang lebih lengkap tentang hadis ini kita dapati di dalam karya beliau yang lain, yaitu kitab An-Nukat ala Muqaddimati Al-Imam Ibnu Salah. Jadi Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah ini di antara reformis di dalam dunia ulumul hadis. Beliaulah yang meringkas karya-karya Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di berbagai bidang ilmu hadis. Jadi pada awalnya ilmu hadis ini tidak ditulis, disusun dan dihimpun dalam suatu karya tulis, hingga datang Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah itu mengumpulkan berbagai macam ulumul hadis. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi ini tidak meninggalkan satu bidang dalam pembahasan ilmu hadis kecuali beliau itu menulis karya tulisnya. Ketika ada pembahasan tentang rihlah fi talabil hadis, perjalanan menuntut ilmu hadis, Al-Hafidz Al-Khatib Al-Baghdadi menulis kitab dalam bidang tersebut. Ketika ada pembahasan tentang misalnya tadlis, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis tentang tadlis dan dikumpulkan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan tadlis. Nah, dengan berbagai macamnya variasi ilmu hadis, artinya percabangan pembahasan ilmu hadis ini, Ibnu Salah rahimahullah mengumpulkan semuanya dan kemudian meringkasnya dalam satu kitab yang ringkas yang dikenal dengan Ulumul Hadis Ibnu Salah, atau lebih dikenal dengan kitab Muqaddimah Al-Imam Ibnu Salah. Jadi demikian sejarah ringkasnya. Nah, di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah itu Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah menyebutkan satu fan atau satu pembahasan di dalam ilmu hadis tentang hadis muttarib. Hadis muttarib ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, secara definisi bahasanya, etimologinya, muttarib itu goncang. Dia tidak konsisten, tidak istiqomah, kadang begini, kadang begitu. Nah, di dalam definisi terminologinya atau definisi istilah yang disepakati oleh para ahli hadis, muttarib itu adalah suatu hadis yang ketika diriwayatkan baik di dalam sanad maupun matan itu ada ketidakkonsistenan seorang perawi di dalam meriwayatkan. Terkadang perawi meriwayatkan begini, nanti di satu waktu meriwayatkan begitu. Nah, begini dan begitunya itu bagaimana gitu kan?
misal contoh ada perawi yang hari ini meriwayatkan hadis ini marfu bersambung sampai kepada Nabi, tetapi besok beliau meriwayatkan berbeda kepada muridnya yang lain, menyatakan bahwasanya hadis ini mauquf, terhenti sampai sahabat. Nah, jadi kemudian ketika dicari tahu mana yang benar antara versi riwayat yang marfu atau riwayat yang mauquf, tidak didapati murajjih atau tidak didapati bukti untuk menguatkan salah satu dari keduanya, sehingga nampak di sini bahwasanya perawi yang tidak konsisten dalam periwayatnya itu tidak menghafal hadis ini dengan benar. Nah, ketika ada indikasi perawi yang bersangkutan itu tidak menghafal hadis ini dengan akurat, maka terdugalah hadis ini tidak valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ini definisi yang disampaikan oleh para ulama. Adanya ketidakkonsistenan di dalam periwayatan yang belum didapatkan bukti untuk menguatkan salah satu dari versi riwayat yang ada. Nah, sekarang hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, ketika dianggap atau diklaim, dituduh terdapat ittirab di dalam sanadnya, ini permasalahannya apa? Hadis ini diriwayatkan melalui jalur Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah ini gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di Mekah, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu banyak mengambil hadis-hadis Nabi itu melalui jalurnya Imam Sufyan ibn Uyainah. Yang asalnya Imam Sufyan ibn Uyainah ini beliau semula adalah perawi hadis di Kufah. Kemudian beliau hijrah berpindah ke Mekah dan menetap di Mekah sampai wafatnya. Nah, Al-Imam Sufyan ibn Uyainah thiqah, periwayatannya itu kuat, hanya saja di akhir hayatnya, di akhir hidupnya terjadi perubahan hafalan pada diri Al-Imam Sufyan ibn Uyainah ini. Nah, Imam Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan hadis ini dari guru beliau, yaitu Ismail ibn Umayyah yang berada di Kufah. Kemudian meriwayatkan dari Abi Muhammad ibn Amr ibn Huraith al-Udhri. Nah, di sini yang terjadi ittirab atau keguncangannya. Terkadang diriwayatkan, disebutkan dalam sanadnya itu Abu Muhammad ibn Amr ibn Huraith al-Udhri. Terkadang disebutkan Abu Amr bin Muhammad bin Huraith, ketukar. Terkadang disebut Abu Muhammad bin Amr, terkadang disebut Abu Amr bin Muhammad ibn Huraith. An jaddihi, dari kakeknya, kakeknya itu Huraith bin Umarah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sanad atau jalur periwayatan yang sering terjadi perbedaan versi ini, terkadang disebut Abu Muhammad bin Amr, terkadang disebut Abu Amr bin Muhammad, sama kakeknya disebutnya Huraith, yaitu Huraith al-Udhri ibn Umarah. Al-Imam Al-Baihaqi mendapati jalur lain dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Umayyah, meriwayatkannya dari Abu Amr ibn Huraith an abihi, Abu Amr bin Huraith dari ayahnya. Kalau tadi dikatakan dari kakeknya, ini dari ayahnya. Nah, dari sekian banyak versi ini, terkadang disebut Abu Muhammad, terkadang disebut Amr, terkadang dari kakeknya, terkadang dari ayahnya. Nah, fenomena periwayatan yang seperti inilah yang secara nampaknya itu muttarib atau goncang. Terjadi keguncangan di dalam periwayatannya itu. Nah, di sini faedah, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah itu juga meriwayatkan hadis ini. Hanya saja ada beberapa redaksi perbedaan. Nah, kalau antum lihat di Bulughul Maram, Abu Dawud tidak termasuk yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan hadis ini. Namun sejatinya hadisnya adalah hadis yang sama,
hanya saja ada perbedaan versi redaksinya. Nah, dalam riwayatnya Imam Abu Daud, hadisnya berbunyi idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Sampai di sini sama. Jika salah seorang kalian salat, hendaknya menjadikan di depannya itu sesuatu. Fa in lam yajid falyansib 'asan. Kalau tidak mendapatkan sesuatu, hendaknya menancapkan tongkat. Fa in lam yakun ma'ahu 'asan, kalau dia tidak memiliki tidak membawa tongkat, falyakhtut khattan. Falyakhtut. Jadi perbedaannya, kalau di sini falyakhutta, di riwayatnya Abu Daud falyakhtut. Jadi kalau dalam ilmu shorof itu kata yang seperti ini itu namanya kata mudha'af, yang mana ainul fi'li dengan lamul fi'linya itu satu huruf yang sama, khatta yakhuttu. Nah, dalam penetapan fi'il amrnya itu terkadang huruf to-nya itu diidghamkan jadi satu, falyakhutta atau khutta, itu fi'il amrnya demikian. Terkadang boleh juga dipisah itu difukka, dipisahkan antar huruf to-nya itu satu persatu, ukhtut. Atau nanti ketika ditambah dengan lamul amr, liyakhtut. Nah, yang seperti ini redaksinya Imam Abu Daud dipisah to-nya itu. Jadi tidak digabungkan menjadi satu dan kemudian ditasydidkan, tidak. Tetapi dipisah, falyakhtut khattan. Namun maknanya sama, hendaknya membuat suatu garis. Tsumma la yadurruhu ma marra amamahu. Kemudian tidak ada yang berbahaya baginya sesuatu yang lewat di depannya. Kalau riwayatnya Ibnu Majah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tadi menyatakan man itu siapa? Berarti orang. Nah, ketika Imam Abu Daud meriwayatkannya ma marra, sesuatu. Jadi selain manusia, kalau ada yang lewat itu juga tidak berbahaya, yaitu lewat di depan sutrohnya, bukan antara sutroh dengan dirinya. Kalau ada sesuatu yang lewat antara dirinya dengan sutroh, itu hendaknya dihalangi sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sini ketika Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini, ada faedah riwayat cross check yang dilakukan oleh gurunya Imam Bukhari, yaitu Al-Imam Ali ibnul Madini rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali ibnul Madini rahimahullahu ta'ala. Ali ibnul Madini bertanya kepada Imam Sufyan ibn Uyainah, yang mana sebelumnya Imam Sufyan mengatakan lam najid syai'an nashuddu bihi hadzal hadis. Saya tidak mendapati jalur periwayatan lain yang menguatkan hadis ini, gitu loh. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah, walam yaji illa min hadzal wajhi. Dan hadis ini tidak datang, artinya tidak diriwayatkan kecuali dari jalur ini, kata Imam Sufyan bin Uyainah tadi. Maka muridnya Imam Sufyan yaitu Imam Ali bin Al-Madini, yang mana Imam Ali ini gurunya Imam Bukhari, bertanya kepada Imam Sufyan, qultu li Sufyan innahum yakhtalifuna fihi. Aku katakan kepada Imam Sufyan, para perawi hadis itu meriwayatkan riwayat ini dan terdapat ikhtilaf, perbedaan versi. Sebagian mengatakan Abu Amr bin Muhammad bin Huraith, sebagian mengatakan Abu Muhammad bin Amr bin Huraith. Fatafakkara sa'atan. Nah, Imam Sufyan kemudian terdiam sejenak, berupaya untuk mengingat-ingat lagi yang benar mana, Abu Amr atau Abu Muhammad, gitu. Fatafakkara sa'atan. Tsumma qala, kemudian Imam Sufyan mengatakan, ma ahfazu illa Aba Muhammad ibn Amr. Aku tidak menghafal riwayat ini kecuali aku dapati di dalam hafalanku itu namanya adalah Abu Muhammad ibn Amr. Qala Sufyan, maka kemudian Imam Sufyan mengatakan, qadima hahuna rajulun. Datang ke sini. Ke sini ini kemana? Ke Mekah. Karena Imam Sufyan dari Kufah. Beliau semula di Kufah, datang ke Mekah. Qadima hahuna rajulun, seseorang datang ke kota ini yaitu Mekah.
ba'da mata Ismail ibnu Umayyah, setelah wafatnya Ismail bin Umayyah. Fatalaba hadza syaikhu Aba Muhammadin. Nah, syekh ini atau orang ini tadi ketika meminta hadis ini dari Ismail bin Umayyah dahulu, redaksi yang didapatinya adalah Abu Muhammad, hatta wajadahu fasa'alahu anhu fakhalata alaihi. Kemudian ketika ditanya tentang hal ini terjadi ikhtilat. Yang dimaksudkan orang itu siapa? Adalah dirinya sendiri gitu loh. Jadi Al-Imam Sufyan ibn Uyainah menyatakan dirinya sendiri itu khalata, artinya telah terjadi perubahan hafalan beliau untuk hadis ini yang benar Abu Muhammad atau Abu Amr. Makanya sering kali teriwayatkan, terkadang beliau meriwayatkan Abu Amr, terkadang beliau meriwayatkan Abu Muhammad. Pada saat ditanya oleh Al-Imam Ali ibnul Madini, yang beliau ingat Abu Muhammad bin Amr bin Huraith. Nah, adapun Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan ini dari gurunya yang lain, dari jalur lain, dari jalur muridnya Imam Ismail bin Umayyah yang lain, yaitu Bishr ibn al-Mufaddal, yang mana Bishr ibn al-Mufaddal ini di Kufah juga. Versi riwayatnya Imam Abu Daud itu dari Abu Amr bin Muhammad, kebalikan dari versinya Imam Sufyan tadi. Versinya Imam Sufyan Abu Muhammad bin Amr. Nah, jadi kalau antum dapati versi yang begini dari para imam yang thiqoh gitu kan, antum sendiri bingung gitu loh antunya. Maka ketika terjadi kebingungan, kegoncangan, tidak konsistenan dalam penyebutan nama perawi ini perawi yang benar Abu Muhammad bin Amr atau Abu Amr bin Muhammad, yush'ir, memberikan kesan bahwasanya periwayatan hadis ini tidak valid, sehingga kita tidak mendapati jalur periwayatan lain selain ini gitu loh. Inilah yang menjadi sebab sebagian dari para ulama mendhaifkan hadis ini. Di antara yang mendhaifkan hadis ini yang paling awal-awal adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i tidak menilai secara tegas hadis ini dhaif. Hanya saja Imam Syafi'i meragukan kesahihan hadis ini. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fil qadim, dalam pendapatnya yang lama, ketika Imam Syafi'i berarti di Mekah. Kan pendapat lama kan? Ya jelas. Beliau mendapati hadis ini dari gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ketika Imam Syafi'i di Mekah, pendapatnya sama seperti ini. Kemudian beliau ke Baghdad, pendapatnya sama seperti ini. Diambil oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad berpendapat dengan hadis ini, yaitu tetap disunnahkan untuk membuat garis. Nah, jadi di Mekah dan di Baghdad Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis ini dan dijadikan sebagai madhabnya, bahwasanya ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang tegak untuk dijadikan sutrah, disunnahkan baginya untuk membuat apa? Membuat khat, membuat garis. Nah, ini dibuktikan melalui riwayat para ashab Syafi'iyah fil qadim. Kemudian juga di dalam Sunan Harmalah, Imam Syafi'i menyusun Sunan Harmalah. Di situ kemudian dinukilkan oleh para ashab dari dua sumber ini, Imam Syafi'i pernah berpendapat bahwasanya dianjurkan untuk membuat garis. Nah, ketika beliau ke Mesir, nah ini para murid-muridnya Imam Syafi'i di Mesir, termasuk yang meriwayatkan Al-Um, yaitu Al-Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dan kemudian juga Al-Imam Al-Muzani itu dalam mukhtasarnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan la yakhutta khattan, tidak perlu untuk dibuat garis, tidak perlu dibuat garis, illa an yakuna fihi haditsun tsabit, kecuali ada hadis yang sahih di situ. Nah, ucapannya Imam Syafi'i seperti ini, tidak perlu dibuat garis kecuali ada hadis yang sahih dalam perkara ini. Itu kata Imam Syafi'i. Artinya di sini Imam Syafi'i merevisi pendapat sebelumnya, yang mana pendapat sebelumnya hendaknya dibuat garis. Kemudian pendapat yang baru, Imam Syafi'i mengatakan tidak perlu dibuat garis kecuali memang ada hadis yang sahih. Kalau begitu, dalam pandangannya Imam Syafi'i saat itu ketika beliau di Mesir,
beliau mendapati ternyata hadis yang diriwayatkan dari guru beliau yaitu Imam Sufyan ibn Uyainah terdapat ikhtilaf, terdapat perbedaan versi dalam penyebutan ini Abu Muhammad atau Abu Amr, dari kakeknya atau dari ayahnya. Imam Baihaqi meriwayatkan dari ayahnya, kebanyakan perawi yang lain meriwayatkan dari kakeknya. Abu Amr bin Muhammad itu dari kakeknya, atau tadi Abu Muhammad bin Amr dari kakeknya. Nah ini problem yang terjadi dalam periwayatan hadis ini, terdapat perbedaan sanad. Nah, ini pertama yang mendhaifkan, yang meragukan kesahihan hadis ini. Tetapi kalau menjustis atau menilai dengan tegas bahwasanya hadis ini dhaif, Imam Syafi'i tidak didapati nasnya atau tidak didapati redaksi yang beliau menyatakan ini dhaif. Nah, ini juga sebagai faedah bagi kita bahwasanya para ulama dahulu sebagai kehati-hatian mereka dalam menghukumi sesuatu, mereka tidak mengatakan dhaif atau sahih gitu kan. Kalau ada keraguan dalam kesahihan suatu hadis, ya mereka mengatakan tidak didapati hadis yang sahih gitu. Tetapi untuk menyatakan dhaif ini Imam Syafi'i tidak mengucapkannya. Kemudian juga yang menyaksikan kesahihan hadis ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara para ulama mutaakhirin ini. Kata Imam Nawawi dalam Majmu' wal Mukhtar istihbabul khat, yang dipilih untuk diamalkan, ini sudah kita sampaikan kemarin. Yang dipilih untuk diamalkan tetap membuat garis. Wa in lam yathbut al hadis, meskipun hadisnya tidak sahih gitu. Nah, Imam Nawawi tidak mengatakan hadzal hadis dhaif, tidak. Meskipun belum ada hadis sahih, nah gitu kata Imam Nawawi. Fa fihi tahsilu harimin lil musalli. Karena dengan membuat garis ini sudah ada penanda wilayah yang haram untuk dilewati oleh orang yang tidak sholat gitu. Nah, jadi demikian. Ini beberapa ulama yang mendhaifkan hadis ini. Adapun yang mensahihkan, tadi telah kami sampaikan, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mensahihkan hadis ini dan merekomendasikan untuk mengamalkan. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Selain itu Al-Imam Ibnu Khuzaimah juga mensahihkan hadis ini, dan Al-Imam Al-Hakim itu juga termasuk mensahihkan hadis ini. Gurunya Imam Ibnu Hajar, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, berupaya untuk mengumpulkan jalur-jalur periwayatan ini dan pandangan para ulama yang mensahihkan dan yang mendhaifkan. Di dalam kitab beliau namanya adalah Al-Badrul Munir fi takhriji ahadithi Asy-Syarh Al-Kabir. Nah, kitab Badrul Munir ini adalah kitab takhrij hadis yang berkhidmah kepada mazhab Syafi'i. Asal dari kitab Badrul Munir ini adalah kitab Asy-Syarh Al-Kabir yang disusun oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Asy-Syarh Al-Kabir ini nama aslinya adalah Fathul Aziz fi Syarhi Al-Wajiz. Jadi diberi nama oleh Al-Imam Ar-Rafi'i Fathul Aziz fi Syarhi Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz itu disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, dalam fikih madhab Syafi'i. Nama kitabnya Al-Wajiz. Kitabnya ini pertengahan, tidak ringkas dan tidak panjang. Kemudian Al-Imam Ar-Rafi'i datang mensyarah. Mensyarah itu memberikan penjelasan terhadap statement-statement madhab Syafi'iyah yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Wajiz ini, Al-Wajiz fi madhabil Imam Syafi'i. Maka jadilah kitab Fathul Aziz, kemudian lebih dikenal dengan Asy-Syarh Al-Kabir. Nah, di dalamnya tentunya disebutkan hadis-hadis Nabi SAW sebagai hujjah dan dasar-dasar pandangan dari madhab Syafi'iyah gitu. Hanya saja hadis tersebut belum ada keterangan mana yang sahih, mana yang tidak. Maka datanglah gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar ini, yang nama beliau adalah Al-Hafidz Sirajuddin Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala,
menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Asy-Syarah Al-Kabir itu. Di takhrij hadisnya dijelaskan jalur-jalur periwayatan dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i ini dalam kitab yang kemudian beliau beri judul Al-Badrul Munir. Maknanya secara bahasa Badrul Munir itu rembulan yang bercahaya. Jadi mudah-mudahan kitab ini bisa menerangi dalam kegelapan sebagaimana rembulan ini menerangi di malam yang gelap gulita itu. Itu harapan beliau. Karena panjang ini kan penjelasannya Imam Sirajuddin Ibnul Mulaqqin dalam kitab ini, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ditalkhis, diringkas lagi dalam kitabnya yang bernama At-Talkhis Al-Habir Syarah fi Takhrij Ahadits Syarah Al-Kabir. Jadi ringkasan kitab ini At-Talkhis Al-Habir ini adalah ringkasan dari kitab gurunya yaitu Al-Badrul Munir. Nah, di kitab At-Talkhis Al-Kabir ini pula Al-Hafidz Ibnu Hajar mengemukakan pendapatnya bahwasanya hadis ini tidak muttarib sebagaimana disangkakan oleh oleh para pendahulu, para ulama terdahulu. Kita lihat di Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih cenderung kepada ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini gitu. Jadi ketika menukilkan tashihnya Imam Ibnu Hibban, wa shahhahu Ibnu Hibban, Ibnu Hibban mensahihkan, dan tidak tepat mereka yang berpendapat bahwasanya hadis ini muttarib. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian mengkritisi mereka yang melemahkan hadis ini, yang menyatakan bahwasanya hadis ini muttarib. Jadi muttarib itu ada dua jenis. Muttarib yang mana ketika diketahui hakikat dari faktanya, muttarib tersebut ternyata tidak menjatuhkan kesahihan suatu hadis, dan ada muttarib yang menjatuhkan kesahihan suatu hadis. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya muttarib yang ini termasuk muttarib yang tidak menjatuhkan kesahihan hadis. Kenapa? Perkaranya di sini adalah seorang perawi, seorang hafidz yang lupa nama dari sumber pengambilan hadis ini, apakah Abu Amr atau Abu Muhammad. Yang ada demikian. Tetapi sejatinya perawi tersebut kalau memang dia benar thiqah, hadisnya nggak dhaif gitu loh. Yang ada hanya perawi setelahnya lupa namanya, ini yang benar yang mana gitu loh. Tapi kalau orangnya itu thiqah, memang terpercaya meskipun dilupakan namanya, maka hakikatnya hadis ini masih bisa diterima. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian membawakan syahid. Ada jalur periwayatan yang lain selain dari jalur Ismail bin Umayyah ini ketika meriwayatkan hadis, tetapi hadisnya terhenti sampai Sa'id bin Jubair saja, salah seorang tabi'in di Makkah. Di mana Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala sebagai tabi'in di Makkah, beliau berfatwa bahwasanya mereka yang tidak mendapati sesuatu yang tegak hendaknya membuat garis di depannya. Itu fatwanya Imam Sa'id bin Jubair. Nah, di dalam kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i untuk menguatkan hadis mursal itu terangkat gitu kan, ke derajat hasan kalau didapati pertama syahid berupa hadis yang bersambung muttasil sampai Rasulullah. Kalau tidak didapati hadis yang muttasil, yang mursal semisalnya tetapi dari jalur yang lain. Kalau tidak didapati hadis yang mursal semisalnya dari jalur lain, hendaknya ada satu fatwa dari para salaf, entah sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, yang mengamalkan makna yang terkandung di dalam hadis tersebut, dan ini cukup untuk menguatkan. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika mendapatkan asar fatwa dari Al-Imam Sa'id bin Jubair yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, yang beliau mengutipnya dari musnadnya Imam Musaddad ibn Musarhad. Fatwanya Imam Sa'id bin Jubair ini sebagai salah satu muftinya Makkah, muridnya Abdullah ibn Abbas di Makkah,
ketika memfatwakan hendaknya membuat garis bagi yang tidak mendapati sesuatu yang tegak. Hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Fatwa ini cukup untuk menguatkan keberadaan hadis tersebut, bahwasanya perilaku atau amalan membuat garis di depan orang yang sholat ketika tidak mendapati sesuatu yang tegak ini bisa ditelusuri adanya asal atau adanya pokok dalil yang ada sebelumnya dari generasi sebelum Imam Sa'id bin Jubair. Hal ini yang kemudian menjadi alasan bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk mengkritisi pihak-pihak yang mendhaifkan hadis ini karena sebab ittirab ini tadi. Nah, di samping itu Al-Hafidz Ibnu Hajar juga ketika berpandangan bahwasanya hadis ini tidak muttarib, pendahulu mereka itu banyak juga gitu loh. Ada ulama lain yang juga berpendapat bahwasanya hadis ini tidak dhaif. Yaitu tadi siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian Al-Imam Ali ibnul Madini yang tadi menanyakan kepada Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau termasuk yang mensahihkan hadis ini. Kemudian Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah itu juga mensahihkan hadis ini sehingga merekomendasikan hadis ini untuk diamalkan. Nah, singkatnya di sini sampai pada pembahasan kita ini, kesimpulannya tetap sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, karena ada dua kubu dari ulama hadis, yang satu mensahihkan, kubu pertama mensahihkan, kubu kedua mengkritisi kesahihan hadis ini dengan alasan muttarib tadi. Katakanlah hadis ini dhaif sekalipun, apabila seorang muslim membuat garis untuk penanda daerah yang diharamkan untuk dilewati, apakah ini terlarang secara syariat atau justru kemudian terpuji secara syariat? Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, wal mukhtar istihbabul khat. Yang dipilih untuk diamalkan tetap disarankan, dianjurkan membuat garis di depan. Kenapa? Karena maqasid atau tujuan peletakan sutroh di depan orang yang sholat, baik itu yang tegak maupun tidak tegak, adalah sebagai penanda bahwasanya wilayah tersebut tidak boleh untuk dilewati. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, tahsil harimin lil musalli. Telah ada penanda untuk menandai wilayah yang haram untuk dilewati. Maka dalam hal ini, apabila hadis ini katakanlah dhaif, kemudian tidak perlu untuk membuat garis, maka ketika seseorang yang dia sholat tidak mendapati sesuatu yang tegak di hadapannya, apa yang dilakukan gitu loh? Apakah dia biarkan saja wilayah di depannya itu tanpa ada penanda untuk orang nanti bebas lalu lalang di depannya? Kan tidak. Harusnya tetap ada sesuatu yang dijadikan tanda agar orang yang lalu lalang itu bisa mengetahui wilayah yang dia boleh melewati dan yang tidak boleh untuk dilewati. Nah, ini kesimpulan kita. Saya lebih cenderung kepada para ulama yang mensahihkan hadis ini, dilihat dari apa? Dilihat dari bahwasanya ittirab dalam periwayatan hadis ini masih bisa ditolerir, dan kemudian para salaf mengamalkannya, yaitu Imam Sa'id bin Jubair tadi mengamalkan. Ini sebagai suatu penanda bahwasanya hadis atau makna yang terkandung dalam hadis ini benar. Ini secara riwayat. Kemudian secara qiyas, maqasid atau tujuan dari sutroh itu adalah penanda wilayah yang haram untuk dilewati. Maka apabila itu bisa dilakukan dengan hanya membuat garis saja, maka ini sudah cukup mewakili dari sutroh yang sifatnya itu tegak. Adapun pandangan para ulama madhab berkenaan dengan hal ini, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik ini tidak berpendapat untuk digaris. Jadi mereka berpendapat tidak digaris, tidak perlu digaris. Berarti pendapat mereka tetap sutroh yang tegak. Al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana sudah kami sampaikan tadi, ada dua qaul. Dahulu pernah berpendapat dianjurkan untuk dibuat garis. Setelah beliau menemui adanya ikhtilaf atau perbedaan riwayat di dalam sanadnya, akhirnya beliau merevisi dan pendapat beliau yang terakhir tidak perlu untuk dibuat garis.
Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mensahihkan hadis ini, artinya mentolerir ittirab yang terjadi di dalam periwayatan ini tidak sampai menjatuhkan kesahihan hadis ini, sehingga beliau menerimanya. Dan Imam Ahmad berpendapat dengan hadis ini silahkan untuk dibuat garis sebagai penanda sutroh kalau seseorang tidak menemukan sesuatu yang tegak di hadapannya untuk dijadikan sutroh. Nah, kemudian garisnya itu bagaimana? Tadi kita lihat dari imam yang 4 ini, yang tegas berpendapat bolehnya membuat garis di depannya adalah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal itu berpendapat yuj'al mithlu al-hilal, dibuat garisnya itu melengkung seperti hilal. Hilal itu bulan sabit, jadi melengkung di depannya, ini garisnya melengkung. Nah, yang berpendapat demikian selain Imam Ahmad bin Hanbal adalah Al-Imam Al-Humaidi. Al-Imam Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Kalau antum buka kitab Sahih Bukhari, hadis pertamanya Imam Bukhari yaitu hadis innamal a'mal binniyat, itu diriwayatkan Imam Bukhari dari gurunya ini, Al-Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi ini sahabat karibnya Imam Ahmad bin Hanbal. Guru kami, Syekh Ibrahim ibn Muhammad Nur Saif hafizahullah ta'ala, menceritakan kepada kami tentang kisah persahabatan Imam Ahmad dengan Imam Humaidi ini pada saat Imam Ahmad di Mekah. Jadi Imam Ahmad inilah yang seringkali membujuk Imam Humaidi ini untuk datang ke majelisnya Syafi'i. Imam Humaidi awalnya nggak mau, enggan gitu kan. Ayo kita hadir majelisnya Syafi'i. Ngapain? Enggak, saya mau datang majelisnya Sufyan bin Uyainah, saya mau meriwayatkan hadis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Anda kalau meriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah untuk mencari sanad yang ali, kalau Anda sudah tidak mendapati suatu hadis dengan sanad yang ali itu sanad dengan jumlah perawi yang sedikit menghubungkan antara beliau dengan Rasulullah. Ini dahulu suatu kebanggaan bagi para ahli hadis. Kalau dia punya jalur periwayatan yang menghubungkan antara beliau dengan Rasulullah itu lebih sedikit orangnya, ini satu kebanggaan. Maka Imam Humaidi dulu konsentrasinya hadir ke majelis Imam Sufyan ibn Uyainah agar mendapatkan hadis itu lebih tinggi sanadnya gitu. Nah, Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Sufyan. Artinya dari segi usia beliau itu lebih muda daripada Imam Sufyan ibn Uyainah, tetapi tingkat keilmuannya sudah dipersilahkan untuk memberikan fatwa gitu. Nah, Imam Humaidi daripada ngambil ilmu sama yang muda, ini ada yang lebih senior gitu loh. Jadi dalam hatinya nggak mau, dia Quraisy, saya juga Quraisy. Kalau memang keturunan sama-sama keturunan Quraisy, kita sama-sama Quraisy kok gitu kan. Dan kemudian beliau usianya juga terpaut masih muda, saya ambil sama yang lebih senior gitu. Nah, baru kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, antum gitu kan, kalau tidak mendapati hadis yang dengan sanad ali, itu masih antum bisa dapati dari jalur yang lebih nazil. Tetapi kalau antum nggak sempat dapatkan ilmu dari orang yang akalnya cemerlang ini gitu kan, insya Allah itu dalam 1 abad antum nggak akan temui orang yang kayak begini lagi gitu, kata Imam Ahmad. Nah, akhirnya ya sudahlah, sesekali datang hadir di majelisnya Imam Syafi'i. Ketika pas datang di majelisnya Imam Syafi'i, kok ya Allah takdirkan Imam Syafi'i salah dalam ijtihadnya gitu kan. Mana yang kamu bilang orangnya akalnya cemerlang ini pendapatnya begini, salah, keliru dari sekian sisi ini, kata siapa? Kata Imam Humaidi, ya Syekh, saya itu sudah berkali-kali menghadiri majelisnya Imam Syafi'i, ya baru kali ini Allah takdirkan beliau keliru dalam pendapatnya ini gitu. Coba datang besok lagi gitu kan. Ketika besok datang baru dilihat kecemerlangan dari ijtihadnya Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga Al-Imam Al-Humaidi akhirnya itu bermulazamah, melazimkan dirinya untuk selalu duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini kata guru saya Syekh Ibrahim Nur Saif, ini salah satu di antara pahala jariyahnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal yang ngajakin
Artinya tidak bosan-bosannya ngajak temannya itu kepada kebaikan. Tidak bosan-bosan mengajak temannya itu kepada kebaikan, sehingga kemudian kebaikan itu senantiasa nempel, senantiasa melekat pada dirinya. Nah, ini diantara kisah Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Al-Humaidi. Sejatinya masih ada pendapat yang lain, tapi waktunya sudah habis. Singkatnya, pendapat yang lain tentang bentuk garis, tadi Imam Ahmad itu melengkung. Kemudian pendapat yang lain, garis lurus, di depannya dibuat garis lurus melintang di depannya. Ada yang kemudian membujur, dibuat dari depannya ini menuju ke arah kiblat. Jadi 3 pendapat sudah, dibuat melintang dan kemudian dibuat membujur. Terakhir pendapatnya dibuat garis itu di kanan dan di kiri. Jadi kalau di kanan dan di kiri itu ya seperti antum mengamparkan sejadah gitu, ada garis kanan dan garis kiri seperti itu. Yang jelas apapun garisnya yang dibuat gitu kan, ketika sudah ada penanda ini wilayah yang haram untuk dilewati, maka tujuan dari meletakkan sutroh itu sudah terwujud dan sudah tercapai, dan sunnah ini sudah terlaksanakan. Meskipun demikian, tetap yang dianjurkan adalah yang pahala sunnahnya lebih besar adalah meletakkan sutroh yang tegak, entah mendekat ke dinding atau menancapkan tongkat, atau dibuat dulu kayaknya di sini ada sutroh tapi kok, atau di masjid lainnya kayaknya dulu sini saya pernah lihat ada sutroh yang itu di belakang. Ada sutroh, dan hendaknya masjid ini disarankan untuk menyediakan sutroh yang demikian ini agar orang-orang yang sholat itu bisa menggunakan sutroh tersebut sebagai pembatas, karena nilai pahalanya yang lebih besar adalah sutroh yang dia sifatnya tegak. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.